أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwan sekalian yang saya hormati dan akhwat fillah, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masih ditemukan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah dalam rangka kita thalabul ilmi, mencari ilmu, al-ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari ini manfaat, berkah sebagai ladang amal kita semuanya, karena kita tidak tahu dari pintu mana Allah SWT nanti memasukkan kita ke dalam jannahnya. Bisa saja dari pintu thalabul ilmi atau belajar ilmu agama. Ikhwan fillah, sekarang kita masuk kemarin kita sudah pada ad-darsul awal wadar susani, yaitu masuk pelajaran pertama dan kedua, yaitu membedakan kata benda yang jenisnya perempuan dan jenis laki-laki. Insyaallah kemarin kita sudah mempelajari beberapa mufrodat, mufrodat kosakata yang insyaallah itu lumayan ya. Sudah dihafal belum ini? Belum. Diulangi sebentar atau gimana? Iya. Ulangi yang atas aja ya. Ya. Kita ulangi sebentar ya. Saya ucapkan lalu saya antum tirukan. Kitabun. Kirtasun. Qalamun. Qalamu rasasin. Maq'adun. Kursiyun. Babun. Saya ulangi. Kitabun. Kirtasun. Qalamun. Qalamu rasasin. Maq'adun. Kursiyun. Babun. Lalu lanjutnya saburatun, tollasatun, mistaratun, minnasyatun, kurrasatun, tabshuratun, nafidatun, miknasatun. Ulangi. Saburatun, tollasatun, mistaratun, minnasyatun, kurrasatun, tabshuratun, nafidatun, miknasatun. Ya, ini kemarin yang kita hafal ya. Ada murad 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ditambah 8 dan ditambah mufrodat kosakata yang lainnya. Hada sama hadihi. Ada kalimat mahada dan ahada. Mahadihi, ahadihi sama tilka. Bisa membedakan ya? Insyaallah. Sekarang sebelum kita lanjutkan pelajaran yang ketiga,
kita tanya satu-satu nih, sebagai murojaah, sebagai untuk mengulangi pelajaran, ya diusahakan sedikit-sedikit tapi apa mufradatnya itu nyantol gitu ya, daripada nanti kita banyak ngebut buku tapi nggak nyantol. Alhamdulillah kalau kita udah hafal puluhan mufradat kan lumayan gitu, itu sudah sebagai bekal ya untuk selanjutnya. Jadi kita langsung aja kita mulai dari masdar. Sekarang terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Ini buku. Ada kitabun. Masdar dulu. Ada kitabun. Ya, ada kitabun. Pak Zainal. Ini kertas. Ada kirtasun asanta. Pak Sinong? Lewat? Mas Abu Alam? Siap? Ya, insyaallah. Ini kursi. Ada kursi. Ada kursiun. Ini pintu, Mas Kiyato. Ada babun. Ada babun, Mas Abdullah. Ini tempat duduk. Ada maq'adun. Masur. Ini sebuah pensil. Ada qalam rasasin. Ya. Ini sebuah penghapus, Mas Ardi. Hadihi apa? Penghapus. Tola satun. Adi tola satun. Ya, Mas Kamto. Ini sebuah sulak. Adi minasyatun. Selamat. Ini sebuah buku. Hadi kitabun. Hadi kitabun. Buku tulis. Buku daftar gitu. Hadi kurosatun. Mas Sarjito. Ini sebuah penggaris. Hadi mistaratun. Ini sebuah tempat duduk. Hada maq'adun. Ini sebuah sapu, Mas Maji. Sapu. Sapu. Mikna satun. Ya, santa, masya Allah. Hadihi mikna satun. Sri antum. Ini sebuah jendela. Hadihi nafidatun. Mas Agus. Ini sebuah sulak. Hadihi minasyatun. Ini sebuah kapur, Mas. Hadi tabsyuratun, Mas Mianto. Ini sebuah meja. Ada maktabun, masya Allah. Bang Iwan. Ini sebuah jendela. Hadhihi nafidatun, masya Allah ya, bisa membedakan ya. Misalnya, ini untuk murojaah lagi ya. Ini saya tulis ya, karena mau tadi belum sempat. Aduh. Baca. Kapan tulis? Iya. Sebentar. Sekarang coba misalnya saya tanya dari semuanya aja ya, dijawab bersama-sama ya. Jamian, antum seluruh jamian menjawab soal ini.
Ma hadza? Hadza mak? Ya. Terus ma hadhihi? Ma hadza? Kalau ma hadza? Boleh nggak? Oh, nggak boleh. Pertanyaannya boleh, tapi kalau yang kita tunjuk ma hadza, salah atau tak? Salah. Ma hadhihi. Ya. Ma hadhihi? Hadhihi minasyatun. Ahsanta. Ma hadza? Hadza? Ya. Ma hadza? Hadza babun. Ya, tambahin lagi ya. Babun. Terus kapur. Ya. Kemudian penghapus, tempat duduk, jendela, salam, jendela, terus pulpen, terus kemudian pensil. Ya. Jawab sama-sama ya. Sambil murojaah. Ma hadza? Boleh enggak? Salah. Ma hadhihi? Hadhihi? Ma hadza? Boleh enggak? Enggak boleh. Ma hadhihi? Hadhihi tolasatun. Ma hadza? Hadza maq'adun. Santa. Ma hadhihi? Hadhihi nafidatun. Ma hadza? Sekarang ini pensil, ini bukan pensil. Pensil. Ma hadza? Hadza qalamu rasasin. Hadza qalamu rasasin. Ya. Hadza qalamu rasasin. Kertas, apalagi kertas. Terus kursi sudah. Kursi. Pintu sudah. Penggaris. Penggaris. Terus apa? Sapu ya lang. Ya, sapu, apalagi sulak. Sulak sudah. Buku tulis. Buku tulis. Ya. Saya langsung aja, saya tunjuk. Ma hadza? Ma hadza? Ma hadhihi? Ma hadza? Boleh enggak? Ma hadhihi? Ma hadhihi? Buku tulis, buku daftar, bukan buku kitab, bedakan ya, buku tulis sama kitab ya, buku. Ini yang ma hadhihi? Ma hadhi kurasatun. Ahsanta. Ya.
Sekarang kalau kita merojaah ya, kalau kita masuki harfu istifham, huruf istifham, apa kemarin? A ya. Ya. Sekarang antum jawab ya. Kalau misalnya ahada kitabun, la ada maktabun. Boleh ahada atau misalnya dalika. Kalau jauh dari situ karena agak jauh pakai dalika. Misalnya ya, sekarang dicoba pakai dalika saja ya. Dalika sama tilka, paham? Dalika kata tunjuk jauh untuk laki-laki, tilka kata tunjuk untuk perempuan. Sekarang kalau misalnya ahada qirtasun, na'am, dalika qirtasun, gitu ya, pakai situ ya, sesuai kenyataan gitu aja ya. Ya, sekarang kita untuk merojaah ya, diuplek-uplek ya, biar saya jawab. Sekarang jawab pertanyaan saya, tapi dengan bahasa Arab, ya, jangan bahasa Indonesia. Misalnya, ahada kitabun, ulangi. Ahada kitabun, dari situ pakai dalika buatnya, pakai dalika aja ya, karena dari situ ya. Ahada kitabun, la dalika maktabun, ulangi. Sekarang ahada, sekarang saya tanya ya, ahadihi saburatun, ulangi sama-sama, ahadihi saburatun, ulangi, ahadihi saburatun, na'am tilka saburatun, ya, bukan kan tadi ada yang dalika. Itu kaidah ya, itu dasar. Nanti kalau kita belajar nahwu ketemu sumben, oh kenapa kok ini nggak boleh, ini nggak boleh, tahu nanti kenapa nanti ya. Insyaallah nanti kalau kita belajar nahwu saya kasih rumus-rumusnya. Ya, nggak usah melindir, nanti saya kasih kisi-kisinya, dibuat rumus praktis seperti matematika itu loh. Dulu kan diajari rumus praktis. Sekarang ahadihi saburatun, ulangi, ahadihi saburatun, na'am, ya, sahih. La tilka minasyatun. Sekarang ahada nafidatun, sekarang misalnya kalau ada ucapan ahada nafidatun, boleh nggak? Saya mengucapkan ahada nafidatun, boleh nggak? Pertanyaan saya ini benar nggak? Salah ya. Yang benar ahadihi nafidatun. Ini kaidah loh, ini dasar loh ini. Oke, nanti dalam ya nanti misalnya ini ya. Sekarang ahadihi nafidatun. Jawab. Sekarang sama-sama. Ahadihi nafidatun. Ulangi. Tadi kata ada yang tilka. Ahadihi nafidatun. La dalika babun, ya, santa. Sekarang ini kaidah loh, ini prinsip itu nanti dipakai terus ya, dipakai terus ya. Pintu itu kan kanan.
Nggih. Pripun Mas Maji? Tadi saya tanya misalnya pintu nggih. Ahadihi nafidatun. Nggih, niki saya tanyakan niki nggih. Saya tanya ahadihi nafidatun, apakah ini sebuah jendela? Padahal saya maksudnya ini. Jawabnya apa? La. Dalika babun. Sekarang kapur ya. Sekarang ahadi tabsyuratun. Ulangi. Ahadi tabsyuratun. Ahsanta. Ahadihi miknasatun. Ulangi. Yo, semua bareng. Ahadihi miknasatun. Ulangi. Kurang bareng. Ahadihi miknasatun. Tilka tolasatun. Ahada babun. Dalika mak'adun. Ulangi. Ahada babun. Mak'adun. Ya. Ahadihi nafidatun. Sahih, ahsanta. Ahada qalamun. Ya. Naam, dalika qalamun. Sekarang ya. Ahadihi kurrasatun. Ya, dalika qalamu rasasin. Paham ya? Salah? Ada yang gajal? Nggih. Gimana? Tadi yang apa? Zakat dipakai apa itu? Hari ini di mana sebenarnya? Pertanyaannya Ustaz Tiru, kita jawabnya diem atau jawab? Misalnya kalau pertanyaannya keliru ya? Yo. Ya, kalau pertanyaan keliru diprotes saja. Misalnya ahadihi maktabun khata' ya Ustaz. Saya pertanyaan antum salah, susunan seperti itu salah. Yang betul ahada maktabun. Ini kaidah ya, ini dasar nanti digunakan terus ya dalam kita belajar nahwu. Kan seperti yang dulu pernah saya singgung, jumlah dalam bahasa Arab itu sebenarnya gampang, cuma dua saja, ismiyah atau fi'liyah itu wis gitu. Sedangkan kata itu cuma 3 huruf, kata huruf, harfun dan ismun. Huruf, kata kerja sama kata benda wis gitu. Nah, nanti tinggal sing mari mumet tambahan-tambahan bumbune yang bikin pusing mungkin bumbu-bumbunya itu, tapi nggak apa-apa, nanti dibuat sing apa ya gampang gitu. Insya Allah bisa, yakin gampang, sebenarnya gampang. Sementing sabar, ya tadarut aja, sebenarnya pelan tapi ya artinya apa gimana Ikhwan sekalian? Setelah kita rasakan, memang belajar itu nggak usah istijal itu tergesa-gesa ingin segera bisa, itu malah justru nggak bagus. Siapa yang segera sebagaimana para kata ulama gitu. Paham ya? Sebelum dilanjutkan dites satu-satu ya. Siap? Ya, biar pokoknya siap dites. Makanya sebelum masuk murojaah di rumah ya.
Dar. Ya. Dibulak-balik ya. Sesuka saya ngasih pertanyaan ya. Mahadihi. Oh. Anu aja dari situ. Mahadihi. Dalika kita kurasun. Ini kapur. Mahadihi. Tabsyuratun. Ahsanta. Sekarang Pak Zainal. Ya, sekarang Pak Zainal. Mahadihi, Pak. Mahadihi. Penghapus. Mahadihi. Tilka tolasatun. Ahsanta. Terus mahada. Mas Abu Alam. Dan tempat duduk. Ya. Mahada. Tempat duduk. Kursi gitu biasa. Umum. Mak'adun Mas Giarto. Mahada. Keliru. Mahadihi. Tilka nafidatun. Ahada qalamun. Ahada qalamun. Ya, Masur. Ahada kurasatun. Naam. Dalika qalamu. Mantap tapi dalika qalamu rasasin. Ya, santai ya. Mas Ardi. Ahada kitabun. Dalika maktabun. Ahadihi saburatun. Mas Kamto. Tilka saburatun. Ya, selamat. Ahadihi min nasyatun. Tilka minasyatun. Ahadihi min nasyatun. Tilka minasyatun. Nah, santa bukanlah ya. Sekarang pintu. Ahadihi kurrasatun. Dalika babun. Dalika babun. Asanta masuk. Yuk, 3. Ahada kitabun. Dalika qirtasun. Mas Maji. Ahada kursiun. Dalika kursiun. Misalnya ahada kitabun. Mas Antum lagi coba biar paham. Misalnya ahada kitabun. Coba. Ya gitu ya. Kalau la itu jawabannya enggak lain itu. Misalnya ahada kitabun, dalika kursiun. Apakah ini meja? Bukan, itu adalah kursi. Nah. Sri. Ahadi mistaratun. Naam, hadihi mistaratun. Ahsanta. Ahada kitabun. Tilka miknasatun. Ahsanta, Mas. Mas Agus. Ahada maktabun. Buku tulis.
tilka kurasatun ya. Kapur belum ya kapur? Oh, udah. Oh ya udah. Ya, sekarang misalnya ini ya, papan tulis ya. Ahadihi saburatun sekarang. Na'am tilka saburatun ahsanta. Mas Pianto. Ahada kitabun. Sulak. Tilka minasyatun. Sekarang Bang Iwan, ahada babun. Naam tadi babun didin. Ahada kursiun. Dalika kirtasun men. Ahada kitabun. Tilka mistaratun ya ini. Apa tanya ya? Wes ya paham ya? Tutup bukunya bisa. Sebelum dilanjutkan ya. Yes. Lagu kutubakum, tutup bukunya untuk mengetes hafalan antum ya. Makanya kan sebenarnya diulang-ulang kan sebelum dia dipersiapkan ya, sambil kan dipersiapkan. Jadi menghafalnya itu bokos sidik itu aja. Seperti kita menghafalkan mandumah ya. Itu kalau dihafal seminggu sekali itu mumet, tapi kalau udah dulu jadi biar mungkin ya. Sekarang ya mahada itu semuanya. Ahada maktabun. Ya, asanta. Ahadihi mistaratun. Ahada maktabun. Ulangi. Ahada maktabun. Tilka miknasatun. La, tilka miknasatun. Ahadihi kurrasatun. Misalnya ahadihi maktabun, sah enggak? Pertanyaan saya. Ahadihi maktabun? La. Yang sahih? Ahada maktabun. Nah, santai ya. Ini dasar tapi aneh ya. Penting gitu loh. Jadi dipegangi prinsip cara kan. Sekarang ahada maktabun. Dalika maktabun. Ahadihi kurrasatun. La tilka ahadihi minnasyatun. Ma hadha ma hadhihi lain ma hadhihi tilka tabsuratun. Ahadi tolasatun. Naam tilka tolasatun. Ahada maktabun. Saya. Ahada kitabun. Ulangi. La tilka nafidatun. Ahada qalamun.
Ahada qalamu rasasin. Ya, paham ya insyaallah ya. Ya. Nanti kalau yang belum diulang-ulang di rumah ya. Ini kan walaupun segini kan lumayan ya. Mufradat tambah a, apakah, ma ya, apa ini, ma hadhihi ini kata tunjuk jarak dekat, tilka jarak jauh. Jadi kalau tilka itu kata tunjuk jarak jauh tapi untuk perempuan. Tapi kalau dalika kata tunjuk jarak jauh untuk dekat. Untuk laki-laki ya, santai. Makanya kan kalau keliru kan bisa benarkan kan? Ya. Ya dah. Paham ya insyaallah? Indakum muskilah, ada soal? Ya. Gimana? Sebelum masuk pada pelajaran keberapa ya? Ad-darsu as-salis. Ada pertanyaan? Qala muhibrin. Tinta, ya. Hah? Buat pertanyaan. Berarti mudakar ya. Ya. Mahada. Iya. Jadi sedurunge nggih pertanyaan nanti kudu iki mudakar iki mana sebenarnya? Iya, tinggal kita yang sesukanya yang buat pertanyaan gitu kan. Tinggal kita kan gitu. Misalnya saya tanya, ya antum tanyakin kursi gitu kan. Saya tanya, ahada kitabun? Apakah ini buku? La, hada. Atau misalnya dalika kursiyun. Ya, kita boleh tahu saya bertanya seperti itu. Tapi kalau pertanyaan ini kalau sebenarnya pakai daraan mahada ini malah pakai apa itu cita iya kalau misalnya kalau saya belasukkan itu sesuai kenyataan, misalnya saya buat pertanyaan mahada apa ini ya, karena saya tunjukkan meja, nggak boleh saya mengatakan mahadihi. Misalnya saya mengatakan meja, saya katakan mahadihi, padahal yang saya tunjuk meja, boleh nggak? Nggak boleh ya, harusnya hada. Paham? Iya, iya. Rada ada yang ganjil gitu. Iya, biasa kalau. Iya, mudah biasa, seperti itu biasa. Kadang pahamnya nanti belakangan gitu loh. Iya, itu biasa. Belajar seperti itu biasa. Kadang ada yang ganjil tuh bukan hal yang anu gitu loh. Enggak. Mesti ada sesuatu yang ganjil sidik gitu. Jadi kalau misalnya kan saya tanya mahada, jelas sini kan sebabnya ini kata maktabun, kata benda jenis laki-laki mudakar itu. Ya mudakar ini mufradat juga ya, mudakar laki-laki ya, muannas apa perempuan ya, ini kan juga kosakata itu. Mufradat itu apa? Kosakata. Jadi kalau mufradat itu apa? Maksudnya kosakata, padanan gitu, sinonim. In bahasa Indonesia sinonim. Ya. Itu juga istilah-istilah dalam bahasa Arab ya. Ada istilah mudzakkar, muannas ya. Ada isim apa? Isim itu kata
benda. Ya nanti walaupun penjabarannya panjang. Fi'il apa? Kata kerja. Tapi nanti. Ya. Lagi ada yang tanyakan sebelum dilanjutkan? Mu'asyir. Betul. Okay. Jadi kalau misalnya kita nunjuk, misalnya yang saya tunjuk papan tulis, ya, mungkin saya tanyakan gini, ahada saburatun, ya kan? Ahadi saburatun, ya kan? Tuh. Kalau jawabnya na'am, hadhihi saburatun. Ya, nggak boleh ahada saburatun. Betul nggak pertanyaan ini? Salah. Sebabnya apa? Hada laki-laki, saburatun perempuan, lanang wedok kumpul. Yang bojone wonten apa ya? Ya kan? Masalahnya kan belum mahram itu loh. Belum istrinya. Pokoknya kalau ini perempuan, ini juga harus perempuan. Ini laki-laki, ini juga harus laki-laki. Ya, paham ya? Gitu. Kenapa? Kan, yeah. Yang jelas kalau tak marbuta kan ada gininya, ya, ada gini. Tak, ini ciri tak marbuta. Tun gitu ya, misalnya tak gitu. Saburatun, madrasatun, mistaratun, ya kan? Miknasatun, tabsyuratun, jamilatun. Ya. Tapi kalau yang laki-laki nggak pakai tak marbuta. Yaitu maktabun, terus kursiyun, ya. Apalagi babun, ya kan? Gampang toh? Ya. Gimana Mas? Pintu laki-laki jendela perempuan. Kok iso itu? Iya, kok iso itu? Iya kan itu aturannya orang Arab. Kita kan belajar bahasa Arab. Salah satu cirinya perempuan itu adalah pakai tak marbuta, walaupun enggak mutlak kok gitu ya. Gitu. Iya kan? Jadi kok iki perempuan iki laki-laki ya, sementara karena kita baru belajar, maka kita katakan kalau enggak ada tak marbuta itu namanya laki-laki. Tapi kalau ada tak marbuta namanya perempuan. Laki-laki itu bahasa Arabnya mudzakkar, perempuan bahasa Arabnya muannas. Ya. Gitu ya, Mas. Paham, Mas? Insyaallah ya. Ada yang ganjal? Oh. Oh gitu. Enggak apa-apa. Kadang pertanyaanku seperti Jibril bertanya kepada Nabi tentang Islam, iman dan ihsan. Ya. Paham ya insyaallah? Nanti ya kita masuk ad-darsu salis, siap? Saya. Ini belum terjemahan mu'asyirun itu apa? Mu'asyir. Oh ada ini ya, mu'asyir ya. Mu'asyirun itu alat tunjuk. Alat Tunjuk. Misalnya mu'asyirun itu tuting. gambarnya kayak panel gitu ya? Bukan. Itu kan sapu itu. Mu'asyirun. Ya, alat tunjuk. Kalau di sekolah kadang double. Kadang jadi alat tunjuk, kadang jadi alat pukul. Oh, itu waktu cilikane dhewe. Dulu waktu sekarang gak ono guru mukul, jarang.
Saya ini belum sekarang dah. Ini kan laki-laki bener Pak itu. Sudah paham ya, insyaallah. Jadi kita pelan-pelan nanti biar enggak begitu membebani ya. Kalau tanya, Iya. kalau kapur kan tabuk suratun. Iya. Kalau jamaknya ini tobasiru ini Iya, kalau kapur kan satu kapur, bendanya satu, tapi kalau tobashir kapurnya banyak. sama-sama perempuan. Ya sama-sama perempuan gitu. Berarti Itu kan dilihat dari asalnya gitu loh. Asalnya walaupun itu enggak pakai tak marbutoh, tetap dihukumi perempuan walaupun tidak memakai tak marbutoh. Ini semua tadi yang kita pelajari bentuknya kata tunggal ya. Nah, kata tunggal siji baru satu ya. Satu pulpen, satu buku, satu penghapus ya. Ini tadi. Belum bentuknya jamak atau musanna. Belum bentuknya apa? Jamak itu lebih dari 2, 3 ke atas. Yang musanna itu 2. Tetapi nanti aja ya, nggak usah di durung tekan gitu, pelajarannya durung tekan. Ya bisa disampaikan nambahi mumet, nambahi beban. Nanti biasanya gitu. Kok iso ngene, kok ki ngene, kok ngene, akhirnya lah mumet gitu. Terus ujung-ujungnya melirit pamit. Biasanya gitu, biasanya yang dulu-dulu yaitu itu pengalaman yang dulu-dulu ikut bahasa Arab gitu. Dulu malah ada teman dari Weru itu namanya Pak Widodo. Itu orangnya semangat. Teman saya dulu Pak Slamet Abu Ansor itu, lalu Pak Sugiman Pangin, kemudian Pak Nur Sidik juga teman, terus Pak Widodo sama teman-teman dari Polokarto. Ada yang sementing saya berangkat, entah berapa persen masuknya, pokoknya sementing berangkat. Itu termasuk apa? Sebagai motivasi gitu. Jadi insya Allah nanti ada faedah baru, walaupun nyantolnya cuma berapa persen gitu. Udah ya, kita masuk ad-darsus salis, pelajaran yang ketiga. Sekarang, nah ini sekarang kita campur ya. Sekarang dengarkan lalu tirukan bersama-sama. Bisotin murtafi, dengan suara yang keras ya. Ya nanti aja ya. Sementing dibaca dulu ya. Ini ibu-ibu, gimana ibu-ibu? Insya Allah bisa ya. Ummahat. Sekarang ad-darsus salis. Haitun. Khoritatun. Mibratun. Musallasun. Firjarun. Minqalatun. Qala muhibrin. Muasyirun. Ulangi ya. Haitun. Khoritatun.
mibratun, musallasun, firjarun, minqalatun, qalamun, qalamu hibrin, muasyirun. Sekali lagi. Haitun, kharitatun, mibratun, musallasun, firjarun, munqalatun, qalamu hibrin, muasyirun. Ya, sekarang kita lihat terjemahannya. Haitun apa? Dinding, tembok. Kharitah, peta. Mibratun, urak atau peraut itu, peraut pensil itu, urak. Peraut, urekan untuk melincipin. Musallasun itu segitiga, gitu. Segitiga itu loh, apa ya? Ya apa enggak saya ngasih segitiga itu? Penggaris segitiga itu. Firjarun, jangka. Minqalatun, busur. Qalamu hibrin, ya pulpen tinta, ya pulpen tinta. Ya. Muasyir, yaitu alat tunjuk, ya. Alat tunjuk. Kharitah, peta. Coba antum perhatikan ya. Antum perhatikan itu ada haitun, kharitatun, mibratun, musallasun, firjanun, minqalatun, qalamu hibrin, muasyirun. Itu campuran ya. Ada yang tidak diakhiri dengan tak marbutah dan ada yang diakhiri dengan tak marbutah. Ini berarti kita sudah dapat pelajaran pada ad-darsul awal wa darsul sani. Sekarang saya tanya, haitun itu mudzakkar atau muannas? Gunakan ya rodo istilah bahasa Arab ya, biar tidak asing ya. Haitun mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Kharitatun muannas, mibratun muannas, musallasun mudzakkar, firjarun mudzakkar, minqalatun muannas, qalamu hibrin mudzakkar, muasyirun. Nah, paham ya? Nah, ini apa kaitannya? Nanti ya. Nanti kalau kita membuat suatu kalimat atau jumlah atau membuat kalimat ya, kalimat itu ya kalimat itu ya kalimat. Kalau dalam bahasa Indonesia adalah subjek predikat ya kan, itu sudah termasuk kalimat ya. Dulu pelajaran bahasa Indonesia ada subjek predikat, terus kalau ada lagi subjek predikat objek keterangan gitu ya. Kalian kan Mas Ardito pas sekolah kayak gini loh. Ya orang lebu. Masa orang lebu tuh. Ya. Jadi kalau sudah subjek predikat itu sudah bentuknya kalimat. Misalnya saya tidur, ya kan? Tidur. Seperti tadi, ini buku. Ya kan? Jelas toh? Ya. Itu yang nanti namanya jumlah mufidah, dalam bahasa Arab aslinya jumlah yang sudah lengkap gitu. Itu Masya Allah, ini dasar, tapi tadi juga sebagai patokan ya, nanti ya patokan. Secara nggak langsung kalau kita tahu ini, secara nggak langsung kita juga belajar ilmu nahwu, Mas Agung. Secara nggak langsung
ini juga sidik-sidik kita udah belajar ilmu nahwu walaupun nanti teorinya belum gitu ya. Teorinya secara detail belum. Dan ini sudah mencakup nanti dalam menyusun suatu kalimat dalam bahasa Arab ya. Tadi kan sudah bisa toh? Ahada kitabun, na'am, hada kitabun. Ahada qalamun, la. Tilka misalnya apa? Saburatun, ya kan? Ya. Itu penting ya. Walaupun ini segini insyaallah nanti sebagai fondasi. Nah, fondasi ini juga nanti sudah termasuk secara nggak langsung kita sudah sedikit demi sedikit juga belajar ilmu nahwu ya. Ada yang ditanyakan? Sekarang bawahnya ya. Oh ya. Adakah pertanyaan dalam bahasa Arab itu ketika menggunakan ma itu langsung disebut kata bendanya? Oke. Ya bisa saja kalau orangnya paham, tapi kalau kita tahap belajar ya mahada kitabun gitu. Misalkan ma kitabun. Ma kitabun itu salah. Sebabnya kalau kita tanya ma itu menggunakan apakah ya. Bedakan kemarin Mas Abu Alam nggak masuk ya. Jadi kalau ma itu artinya apa, tapi kalau kita mudahkan aja ya, kalau artinya apakah. Apakah itu jawabannya cuma dua, na'am atau la. Tapi kalau ma jawabannya mesti benda, ya kan? Itu misalnya ma hadihi saburatun gitu ya. Tapi kalau tadi ahadi saburatun, na'am misalnya, na'am hadihi saburatun. Tapi kalau la hadihi kurrasatun ya. Paham Mas? Ya, gitu ya. Jadi itu. Jadi kalau ma kitabun itu ya keliru gitu. Itu maksudnya artian muskil gitu. Jadi pakai kalau misalnya hada kitabun gitu aja. Apakah ini buku? Naam, ini adalah buku. Misalnya enggak, la. Hada qalamun gitu. Kalau jawabannya la. Tinggal misalnya saya tanya, ahada qalamun? Naam. Dalika atau dalika qalamun. Misalnya saya tanya, ahada kitabun? Nah, dalika qalamun. Nah, santa gitu ya. Ya, gitu. Kalau misalnya pakai mata di mahada, Hada qalamun. ya gitu ya, atau dalika qalamun. Insyaallah paham ya? Ya, jadi kadang muskilah itu bikin mumet gitu. Jadi kalau pertanyaan yang mengganjal di kepala itu bikin beban. Ya, kalau nggak ditanyakan itu dulu gitu. Entah, tapi antum nggak tahu kalau saya. Nah, justru suatu pertanyaan yang belum terpecahkan kita tambah pelajaran lagi, akhirnya apa? Yang satu ada ganjalan, tambah lagi. Gitu. Jadi asan ganjalan itu sampaikan ya, biar terjawab syubhatnya itu biar terjawab. Biasanya orang kena syubhat itu mumet gitu. Itu dulu waktu kita belajar dimanapun, setiap ganjalan itu bikin penasaran terus gitu. Asanta, bagus. Kamu telah bagus, asanta. Bagus. Lupa ya. Ya, tadi belum jelaskan. Paham ya, salah? Lanjutkan ya, bawahnya. Sekarang bawahnya. Ya, masya Allah. Ini tambah ya murhodat lagi. Tirukan. Hada haitun. Hadihi kharitatun.
Dalika mu'asyirun. Ulangi. Dalika mu'asyirun. Hadhihi minqalatun. Dalika babun. Hada firjarun. Dalika firjarun. Hadhihi mibratun. Tilka nafidatun. Ma hada. Hada musallasun. Dalika musallasun. Ma tilka. Tilka miknasatun. Hadhihi miknasatun. Ma hadhihi. Hadhihi mibratun. Tilka mibratun. Ma dalika. Dalika qalamu hibrin. Hada qalamu rasasin. Ma tilka. Tilka kharitatun. Hadhihi kharitatun. Adzalika musallasun. Na'am dalika musallasun. Ahadihi mibratun. Na'am tilka mibratun. Ahada maq'adun. La dalika kursiyun. Al tilka kharitatun. La hadihi kurrasatun. Ahada kirtasun. Na'am dalika kirtasun. Ahadihi minqalatun. Na'am hadihi minqalatun. Ma dalika. Hada kitabun. Ahada maq'adun. La bal huwa kursiyun. Ahadihi saburatun. La bal hiya kharitatun. Atilka mimhatun. Naam hiya mimhatun. Adzalika kirtasun. La bal hadhihi kurasatun. Ahada babun. La bal hadhihi nafidatun. Nah, ini kan secara nggak langsung tusani, ya. Ini kalau kita terapkan, ini bisa kita teliti, ya. Sekarang kita lihat mufradatnya dulu, ya. Kita lihat mufradatnya dulu. Ada mufradat yang belum tahu itu mimhatun, stip, penghapus karet itu, stip. Ini yang baru ada kalimat stip. Ini tambahan huwa sama hiya, ya kan? Huwa sama hiya, dan satu lagi itu ada tambahan bal. Itu, nah, misalnya ahada maq'adun, la bal huwa, ya.
kursiyun. Itu kan tidak. Bal itu artinya apa? Sebagai penguat. Ya, penguat. Takkid itu. Artinya bahkan itu adalah la. Biasanya bal itu jatuh setelah la. Kalau misalnya tadi gimana? Ahada maq'adun la. Misalnya dalika qalamun juga boleh ya. Huwa itu artinya apa? Sebenarnya huwa itu artinya dia untuk laki-laki, tapi ini digunakan untuk benda. Ini boleh juga huwa digunakan untuk benda laki-laki. Sebenarnya huwa itu artinya apa? Dia untuk orang ya, tapi ini boleh huwa digunakan untuk benda yang wujudnya laki-laki. Biasanya huwa itu artinya dia seorang laki-laki. Paham ya? Huwa itu artinya dia seorang laki-laki. Tapi kalau hiya biasanya dia ya seorang perempuan. Itu namanya isim domir. Nanti namanya isim domir. Domir ya munfasil. Nanti dalam istilah ilmu. La bal hiya kharitatun. Hiya itu biasanya dia perempuan. Misalnya gini, biasa contoh. Misalnya tri kan huwa tri Abu Aiman ya kan namanya. Huwa rajulun atau huwa tilmidun ya kan. Tilmid itu kan orang laki-laki. Tapi kalau hiya itu biasanya untuk dia perempuan. Misalnya hiya perempuan siapa? Namanya perempuan siapa? Contohnya Mam. Hiya misalnya Aisyah gitu kan. Hiya Aisyah atau hiya ya, Fatimah atau hiya siapa? Hafsah atau biasanya itu. Nah, tadi ada bal. Bal itu sekedar untuk apa? Penguat saja. Penguat yang biasanya jatuh setelah la. Berarti seandainya nggak pakai bal nggak masalah. Nggak apa-apa. Nggak punya. Ahada maq'adun la. Misalnya kan dalika kursiun seperti di atas. Boleh. Nggak pakai bal juga boleh. Nggak apa-apa. Tapi untuk kan bahasa Arab ada penguat. Namanya takkid. Ya, penguat. Misalnya lain asyrokta, lain wis lanya lam penguat, lain nya juga penguat ya, lain asyrokta ya, seandainya kamu lamnya lam takkid ya, itu namanya lam takkid. Artinya apa? Iya penguat, bal itu bal, bahkan ya panggilnya bahkan ahada. Ya istilahnya penguat. Itu kalau diterjemahkan apa ya? Bukan atau istilahnya apa? La bal huwa kursiyun. Ya, itu kursi. Bukan, itu adalah kursi. Bahkan itu adalah kursi. Ya. Memantapkan. Ditambahi ya, tambah kuat. Yang tidak bisa dibantah lagi. Iya gitu, pokoknya intinya penguat. Bahasa Arab pun ada penguat namanya. Banyak di dalam Al-Quran itu lain asyrokta layah batonnya layah batonna. Nah itu layah batonna. Lamnya lain asyrokta. Jika lain asyrokta layah batonna, ada kalimat layah batonna. Lanya takkid penguat, batonna nunnya nun takkid yang sakilah ya. Jadi jika kamu berbuat syirik lain asyrokta layah batonna amaluka wala takunana minal
khosirin. Itu dilihat ya, ada itu namanya penguat ya. Nanti wae ya. Nanti enggak tambah. Enggak mikir itu. Maksudnya maksud saya itu enggak mikir itu kok ada takkit lagi di wopone gitu. Saya khawatirnya gitu ya. Gitu kan. Itulah penyakitnya thalabul ilmi kan gitu. Kalau kadang kan ya memang mau saya kan ya alon-alon tapi nggak ada beban gitu. Masya Allah ini banyak ya ini. Secara nggak langsung antum tahu ya ini kan Masya Allah tadi setelah kita belajar ad-darsul awal sama ad-darsul tsani kan bisa membedakan ini ya. Hada haitun. Kenapa nggak pakai hadihi? Ya, haidnya mudakar. Pakai istilah Arab ya, kalian paham ya? Hada haitun. Hada jenisnya mudakar. Haitun juga harus mudakar. Hadihi muannas. Kharithah juga harus muannas. Wajib itu ya, nggak boleh. Dalam bahasa Arab nggak boleh dicampur-campur. Ya. Dalika muasyirun. Kenapa pakai dalika kok nggak tilka? Kenapa? Muasyirnya mudzakkar ya, makanya pakai dalika. Kalau pakai hada boleh nggak ini? Hada muasyirun. Boleh. Nah, tilka muasyirun. Tidak boleh. Nah, paham ya insyaallah ya. Nah, ini kan Masya Allah ya. Secara nggak langsung paham toh ini? Dengan kita belajar ad-darsul awal wa darsul tsani, kita membaca ini perbedaannya tahu ya. Nah, itu loh maksudnya ya. Misalnya ada lagi matilka. Nah, ini yang tadi ditanyakan Mas Abu Alam ya. Matilka. Kenapa nggak disebut ma miknasatun gitu? Janggal gitu ya. Dan belum kita temui pertanyaan seperti itu. Itu makanya a pakai a. Ya, hadhihi miknasatun itu. Apakah ini sapu? Nah. Tilka miknasatun. Ya. Tilka matilka ya kan? Tilka miknasatun. Hadhihi miknasatun, ya kan? Itu. Misalnya ma hadhihi mibratun. Tilka mibratun. Ma dalika qalamu hibrin. Hada qalamu rasasin. Ya kan? Masya Allah. Ini Masya Allah ini termasuk apa ya? Ini kaidah. Jadi kan antum bisa membedakan, oh ini bentuknya mudzakkar, ini muannas, kenapa dibuat seperti ini? Ya. Ya. Paham ya, Mas Maji? Pripun, Mas? Insyaallah ya. Ini penting ya. Insyaallah, Masya Allah ini kalau antum pegangi secara nggak langsung kita sudah mempelajari satu kaidah dalam bahasa Arab, nanti istilah mubtada dan khobar. Itu. Ya, dalam apa gitu ya. Tapi ini pegangi dulu ya tadi. Yan mudzakkar ketemu mudzakkar. Muannas harus setelahnya muannas. Jam berapa ya? Sudah? Ya. Seandainya ada pertanyaan yang kombinasi antara mudzakkar dan muannas, kita jawabnya gimana? Pertanyaan contohnya misalkan ahada kolamun wa ahadihi saburatun, itu gimana? Ya misalnya dua boleh aja ya, gini ya, misalnya saya tanya ahada kolamun ya lah, saya tanya gitu ya, ahada kolamun wa hadihi saburatun, la ba'sa ya. Saya na'am dalika qalamun wa tilka saburatun. Misalnya jawabannya dua. Ya, la ba'sa. Yang penting sesudahnya misalnya atau gini aja. Ahada qalamun wa ya. Wa ahadihi, biaran aja ya, biar ahada qalamun wa hadhihi
saburatun. Ya. Sebenarnya tadi juga nggak apa-apa. Tapi misalnya digabung, yang penting setelahnya itu harus antara laki-laki dan laki-laki, perempuan dan perempuan. Ada pemisahnya wa itu loh. Wa itu corone dan corone bahasa Indonesia ada kalimat baru. Ya. Kalimatnya sudah titik ya, ditambahi wa itu. Ya. Seandainya pakai bahasa pasaran itu ya. Naam, hadza qolamun wa saburatun itu boleh kan? Hada qolamun wa sabur, hada naam, hada qolamun wa saburatun. Hada qolamun wa hadhihi, pakai hadhihi. Ya, hadhihi. Karena kita belajar kaidah tata bahasa gitu. Kalau pasaran ya nggak apa-apa. Wong orang katanya orang Arab pasaran itu nggak pakai kaidah kok. Sama orang bahasa Inggris ngomong nggak pakai grammar, gitu kan. Ila aina, torik, jalan-jalan. Torik jalan. Jalan-jalan. Padahal jalan itu kan bahasanya torik gitu. Padahal yang kalau jalan itu anak amsi gitu. Saya berjalan. Itu kaidahnya gitu. Itulah yang membedakan orang berilmu dan enggak itu loh, gitu loh. Ada yang istilahnya ya nek Arab puluhan tahun gitu, tapi kan maca kitab kan nggak bisa. Ya, karena apa? Yang dipakai bahasa Arab, tapi ngomong bisa itu loh, paham itu loh. Dengan bahasa pasaran itu. Ada tetangga itu ya. Udah ya? Salah ya? Udah. Ada lagi sebelum ditutup, besok dilanjutkan Ad-Dar Susalis ini. Itu secara bahasa Indonesia juga bisa antara mu'annas dan mudzakkar itu seperti apa ini kapur dan apa ini penghapus. Apa ini penghapus dan penghapus kan campur itu. Dan mudzakkar dan mu'annas. Apakah ini kapur dan penghapus? Apakah ini kapur dan penghapus? Ya pakai tadi wa, dikompleti aja. Ahadza qalamun wa hadhihi saburatun. Wa ahadhihi saburatun, atau misalnya kalau itu harus dipisahkan dengan wa. Harus dipisahkan dengan wa ya. Pisahkan. Wa itu namanya harfu atof ya, huruf Menggunakan aslinya. Ya tetap gunakan kaidah itu ya. Itu sebenarnya kita kan belajar kaidah itu dan itu paten, karena yang mengatur mereka orang Arab. Nggak boleh kita kayak kaidah dewi gitu loh. Jadi kita mengikuti grammar, Pak. Ikuti ya, harus wajib. Iya, wajib EYD. Karena kita belajar bahasa Arab itu loh. Makanya kenapa ditulis adanya ilmu nahwu, ilmu sorof? Ya kan tujuannya kayak gitu. Tujuannya adalah untuk apa? Membaca ya dengan kaidah. Makanya kenapa bacaan kok sama semuanya walaupun tanpa harokat? Karena ada ilmunya. Kenapa orang bisa membaca tanpa harokat? Ya karena ada ilmunya, dipelajari gitu loh. Membaca tulisan yang tanpa harokat. Kenapa dibaca misalnya demikian? Ana misalnya apa? Misalnya apa? Ana adhabu. Kenapa dibaca adhabu kok enggak udhibu? Kok enggak udhabu gitu? Kenapa? Ana adhabu, saya pergi ilal masjidi. Kenapa enggak dibaca udhabu atau udhibu? Kan boleh juga sebenarnya, ada itu wazan seperti itu ada. Kenapa dibaca anak adhabu ilal masjid? Saya sedang pergi ke masjid, atau ya nanti malah bingung. Ya itu maksudnya nanti itulah ya pelan-pelan ya nanti, tapi nanti aja, nanti pertanyaan yang jauh-jauh kan lainnya bingung. Cukup ya? Ya. Ya kita tutup. Sekian.
dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Ini insya Allah besok kita ulangi ad-darsus salis, pelajaran yang ketiga dari buku Durusulullah Montor ini. Insya Allah nanti kalau ada muskilah nanti bisa ditanyakan di grup ya. Kalau ada muskilah yang kurang jelas, kan ada grup, antum tanyakan, nanti kita jawab ya. Bisa lewat voice suara juga bisa ya. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.